pelajar. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari kedua pada kesempatan kali ini, yang mana ini menjadi hari terakhir di Sekolah Advokasi dan Konseling Pelajar. Dan kita pada kesempatan kali ini sudah masuk kepada materi yang ketiga, yaitu soal wawasan kebijakan publik, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kerjasama Kelembagaan. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nama: Eka Nurhayati Ishak, tepat tanggal lahir Sambas 8 Oktober tahun 80. Hobi memasak, organisasi, dan adventure. Moto hidup: Allah sudah sangat baik terhadap kita, maka kita harus baik pada sesama. Fastabiqul khairat. Media sosial: Instagram Eka Nurhayati Ishak. Riwayat pendidikan: SD 21, MTSN 1, SMA Negeri 2, ASMI D3, STIE STIS Sultan Abdurrahman, dan Magister Hukum Untan. Untuk riwayat organisasi sendiri, Bu Eka ini juga sebagai Wakil Sekretaris PWNU Kalbar, kemudian juga Dewan Pakar Muslimat NU Kuburaya, kemudian ICMI Kalbar, dan ICMI Kalbar, dan KAHMI Kalbar. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin teman-teman juga sudah ingin mendengarkan lebih dalam terkait materi kita pada kesempatan kali ini, maka mungkin dengan ini saya selaku moderator menyerahkan kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kepada Bu Eka, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih nyaring, lebih semangat kayaknya di sebelah kiri, sebelah kanan sepi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Adinda Satya dan rekan-rekan, serta di sini ada Kak Maya. Dua orang ini dulu pernah magang di KPPAD Kalbar. Jadi terima kasih sudah difasilitasi dan sudah mengundang kami KPPAD Kalbar untuk menjadi pemateri, berbagi ilmu, terus sharing pengalaman sesuai temanya. Di luar dari konsep tema, selama tentang penyelenggaraan perlindungan anak, kami persilakan nanti. Jadi kita tidak usah terlalu kaku karena ini bulan puasa, masih pagi, pasti rasanya masih ngantuk kan? Dan alhamdulillah kalian juga udah responnya luar biasa, datang ke sini tepat waktu, dan kami mohon maaf kalau kami agak telat sedikit. Nah, dalam kesempatan ini saya datang bersama ada Ibu Nani Wardayani di belakang sana. Ini beliau menjabat sebagai Komisioner KPPAD yang bertanggung jawab di Divisi Kejahatan Seksual, terus Hak Sipil Anak, serta Perlindungan Kesehatan. Dan beliau juga membidangi di bagian kesekretariatan di KPPAD Kalbar. Kami di KPPAD itu ada 5 orang yang mendapat mandat dan amanah dari negara karena logonya Pancasila tadi, dari Gubernur Kalbar sesuai Perda dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dari tahun 2018 sampai 2023. Jadi tanggal 31 Desember nanti ini terakhir. Jadi ini fase-fase di akhir tahun kami menjabat mengemban amanah dalam memberikan perlindungan dan pengawasan untuk anak-anak di Kalimantan Barat. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan karena di sini banyak akhwatnya, mohon maaf abang-abang semua. Saya lebih kalau perempuan ini kita lebih ngena. Jangan melihat, oh ini saya masuk ke Muhammadiyah, ini Kak Eka-nya orang NU. Jangan pernah mengkapling. Selama kita itu labelnya I, saya selalu menekankan ke semua organisasi OKP maupun
lembaga. Jangan pernah kita mengotak-ngotak diri. Tapi selama itu untuk kepentingan Islam, kita harus berjihad untuk membesarkan nama Islam dan melindungi marwah dan harkat martabat Islam. Nah, kenapa saya, mohon maaf sebelumnya pagi ini kita agak vulgar, tapi bukan vulgarnya melenceng dari etika komunikasi, tidak. Karena korban kejahatan seksual itu lebih dominan dialami oleh kita perempuan. Setiap yang didampingi, tanya sama Bang Satianya, sama Kak Mayang yang pernah di KPPAD, yang datang itu jarang, mungkin dari 100, 1 atau 2 yang korbannya laki-laki. Tapi yang paling banyak itu perempuan. Rata-rata yang sekarang ini dari Januari ini adalah usianya berkisar dari usia 5 sampai 12 tahun. Di sini saya mau tanya, kalian ada usianya di bawah 17-18 tahun? Angkat tangan. Hampir separuh. Ya. 16 tahun di sini ada? 15 tahun ada? 15 tahun 1, 2, 3. 14 tahun ada? 18 tahun? Yes. 18 tahun lewat atau 18 tahun kurang? Oh, berarti bukan anak-anak lagi. Oke, baik, kita ini sekilas dulu. Nanti sambil kita ada materi di sini, silakan langsung tanya. Kak Eka, angkat tangan ya. Nggak usah kita ini lagi balik. Ya boleh Bang Setia ya. Jadi kita buat suasana santai ya. Jadi nggak ngantuk. Boleh? Kita sepakati demikian? Baik. Wawasan kebijakan publik, Undang-Undang Perlindungan Anak dan kerjasama antar lembaga. Ini sambil saya ngobrol, boleh sambil diputar satu slide saja, Bang. Jadi dikatakan dalam pasal 2 di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 atau 2014, usia yang dikatakan anak itu adalah 0 tahun dari dalam kandungan hingga usianya 18 tahun. Jika kalian usianya 18 tahun lewat 1 jam, bukan anak-anak lagi. 18 tahun lewat 1 detik, bukan anak-anak lagi. 18 tahun, terus sudah ada KTP, 17 tahun ada KTP, berarti kalian masih dikatakan anak. Makanya ada persepsinya, ini kalau misalnya anak sudah ada KTP, dia dikatakan dewasa. Tidak. Sesuai dengan undang-undang, selama dia usia 18 tahun, itulah yang disebut anak di bawah umur. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini ada pendampingnya. Yang kedua yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA nomor 11 tahun 2012. Ini pendampingnya. Untuk apa? Ketika ada anak berperkara, kalau misalnya anak sama anak nih, blok A nih, blok B. Ini Audrey, nih kita coba. Ingat kasus Audrey tahu? Ya. Di depan saya misalnya ini Audrey, ini versusnya pelaku, ini versusnya saksi. Semuanya anak. Yang dipakai adalah yang namanya Sistem Peradilan Pidana Anak, SPPA nomor 11 tahun 2012. Kalau yang di depan kalian ini abang-abang, ini anak-anak berantem, yang dipakai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Jadi ada 2 yang dipegang kami dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, contohnya lagi, kenapa hukumannya ini tidak diekspos, terus di sidangnya tidak disut, tidak di blow up di media, hasil putusannya pelaku itu harus dihukum apa? Karena kita terbentur dengan aturan di pasal 19 di Sistem Peradilan Pidana Anak, harus menutup identitas anak. Jadi jika kalian ada melihat, buka nih kan di Pontianak Informasi, Pontianak Infomedia, ada muka anak tuh, dibuka tanpa di blur, miming nih biji ketumbar, langsung tolong DM. Itu labelisasi yang nggak benar tuh. Makanya ya saya kalau di Instagram tuh langsung saya chat adminnya, Bang, tolong Bang, daripada nanti ribut kita benturan nggak enak sama sekali. Terus Polresta Pontianak kita DM juga, Komandan tolong di take down atau di blur mukanya. Oh iya Bu, karena polisi juga belum tentu dia tahu dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Asal posting up, viral, like banyak, sudah selesai.
Tapi kalau itu ditindaklanjuti, dia melanggar pasal 19 di SPPA, ancaman hukumannya 200 juta dan masuk penjaranya 5 tahun. Siapa mau? Nah, makanya kalau kalian menemukan adik, abang, kakak yang gratel, apalagi abang-abang nih yang udah bukan di bawah umur, nyaman sekali kita kalau memidanakan. Ini sifat dari undang-undang itu kan memaksa, bukan kita maunya kita, tapi memang aturannya itu memaksa harus dilaksanakan. Ketika sudah ada seperti itu, apa yang dilakukannya? Mau kita japri dulu, bang. Mungkin dia tidak tahu. Salah satu mengedukasi. Kalau memang tidak bisa mengedukasi, yang kedua ada somasi. Ketiga, dua tidak bisa lagi, nanti larinya ke mediasi. Kalau tidak bisa mediasi, mau tidak mau ranah pidana yang kita laksanakan. Karena urusan anak-anak ini kecil sekali. Contoh lagi, kasus pengeroyokan di Singkawang yang ada melibatkan meninggal. Ini lagi viral-viralnya. Saya mantengin di WA, Instagram itu sampai dalam hati, mudah-mudahan tidak ada anak-anak. Kalau ada anak 18 tahun nih yang capek itu KPPAD, bahkan dihujat KPPAD itu. Orang tidak tahu dengan tugas kita itu apa. Orang tidak memikirkan kita ini melaksanakan satu kebijakan aturan undang-undang yang ada di dalam SPPA. Karena ini anak di bawah umur. Dan leganya hati kami ketika kita tahu ternyata itu dewasa semua di atas 18 tahun. Berarti tidak ada tanggung jawab kami di situ. Kalau sempat KPPAD masuk dalam ranah itu, ternyata di dalamnya ada anak di bawah umur, siap-siap lagi kami akan dibully kayak kasus Audrey. Orang tidak tahu dengan keadaan ini anak. KPPAD di tengah-tengah. Kita membela bagaimana caranya kepentingan korban terpenuhi, kepentingan anak sebagai pelaku dan saksi juga kita lindungi. Jadi semuanya harus itu kita lindungi dan kita tutupi. Baik, menurut pasal 1 di ayat 2 tadi sudah saya sampaikan, yang dimaksud dengan anak itu adalah usianya 0 sampai 18 tahun. Saya izin berdiri, boleh? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Nah, yang kalian di sini ini hak tumbuh kembang. Ini kayak di sini hak berpartisipasi, kalian juga di sini. Hak hidup, kalian juga ada di sini. Ada hak hidupnya yang diambil. Kasus 2 bulan lalu anak yang dibuang, ada dengar informasi kan? Itu hak hidupnya diambil. Ibu bapaknya melakukan satu hubungan yang di luar dari norma agama sehingga terjadi pembuahan dan hamil, tetapi tidak berani untuk bertanggung jawab mengambil konsekuensi. Itulah sebab dari mereka melakukan hubungan tersebut menghasilkan satu orang bayi, seorang anak. Sehingga apa yang dilakukannya? Anak itu hanya dibunuh kan secara paksa, terus ada juga yang dibuang. Yang dibunuh itu kejadian ini di tempat sampah Paris 2. Tahu? Yang dibuang di Pondok Harapan Panti Asuhan. Coba kalau misalnya datang saja, Bu, saya mau menyerahkan anak ini, Ibu didik, Ibu rawat, pasti banyak yang mau merawat anak itu. Ada satu orang pelajar di Kabupaten Sambas, dia pacaran dengan pacarnya, dan akhirnya bayinya ini dibuanglah di aliran sungai. Aliran sungai posisinya di samping rumah. Dan si perempuan itu akhirnya masuk ke dalam penjara. Nah, kalau bahasanya kalau anak di bawah umur itu bukan penjara, tapi wisma anak kalau untuk pembiasaan. Dan wisma anak ini bukan seperti penjara-penjara dewasa, tidak seperti itu. Di dalamnya ada musola, ada tempat untuk kegiatan, ada aula, ada untuk namanya hak partisipasi tadi. Walaupun mereka di dalam penjara, tetapi mereka masih mendapatkan yang namanya hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi. Cuma karena ini proses hukum, jadi mereka mendapat batasan untuk bergerak di luar dari area tersebut. Sampai di sini mau ditanyakan, Dek? Tidak, lanjut, Bang. Dalam hak ini dia tadi baru disebutkan adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, hak atas perlindungan. Hak atas perlindungan inilah tugas paling vital yang kami laksanakan. Hak labelisasi itu menghindari kalian dari labelisasi dan publik. Terus
kecaman, bully. Nah, nanti ini kita detailkan satu persatu. Waktu kami berapa jam, Bang? 1-2 jam? 1 jam setengah. Nah, kita fokus sama kasus jalan ya. Kalau ini udah lewat dulu. Sampai lewat Bang satu ya. Lewat. Ya, nih. Jadi di labelisasi media, ketika muka kalian dibuka, identitas, nama orang tua, nama sekolah, alamat rumah itu harus kita tutup. Kalau misalnya ada yang melanggar, berarti mereka berhadapan dengan pasal 19 di Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Bu, kalau memang kayak gitu kami lapor kemana? Datang ke KPPAD. Nanti kalian tinggal buat bawa orang tua, bawa KTP orang tua, akte kelahiran, kartu keluarga, sudah tanda tangan, isi form pengaduan. Nanti kita tindak lanjuti. Bagaimana media juga harus diberikan edukasi pengetahuan bahwa mereka harus mengerti ketika memberikan satu berita, menyajikan satu fakta, cerita ke media, ke masyarakat itu harus sesuai aturan juga. Jangan kalau yang lain silakanlah, tapi kaitan ini dengan anak-anak. Tidak semua pemerintah itu harus sesuai dengan undang-undang pers, tapi ada juga undang-undang perlindungan anak yang harus dilibatkan di situ begitu. Jadi jangan hanya kita memikirkan ingin like-nya banyak. Ini kadang-kadang media mainstream nih yang semuanya seenak perut mereka. Kalau media yang tulis, cetak, elektronik, mereka sudah mengerti aturan itu, blur, terus alamatnya inisial, terus usianya misalnya 15 tahun diubah jadi 14 tahun. Tidak boleh mempublikasikan karena kita harus melindungi labelisasi tadi supaya kalian anak-anak di bawah umur tidak dapat kecaman dari dunia luar. Oh ini harus Bu, kalau misalnya meninggal hukumannya harus timpal. Enak aja seperti itu. Kamu hidup di mana? Di hutan atau negara Indonesia? Kita nih hidup dia ada apa aturannya sendiri. Kalau misalnya hukumnya mati dibalas mati, lokasinya di mana dulu? Kalau di dalam hukum itu kan ada lokusnya, tempus TKP-nya, jeda jaraknya berapa. Tidak semena-mena harus mengikuti hukum rimba seperti itu. Walaupun anak membunuh, nih kayak kasus di Jakarta, dia membunuh usia 14 tahun, membunuh anak umur 13 tahun, ada kan yang dimasukkan dalam peti S. Kenapa anak ini, anak umur 10 tahun? Kenapa anak ini bukan masuk penjara? Karena tidak bisa didakwa dan disidangkan. Anak usia di bawah 12 tahun ini tidak bisa diambil sumpah, tidak bisa diambil kesaksiannya. Jadi hasil peksosnya, hasil lidsosnya, litmasnya, dan sesuai dengan aturan yang ada, anak di bawah 12 tahun dikembalikan, dibina lagi sama orang tuanya. Kayak kejadian di Jeruju, ada dengar 3 anak SD, terus dia kelahi, berantem dengan satu orang, usianya 12 tahun, yang pelakunya ini 3 orang anak, ini usianya 10 sama 11 tahun, anak umur 4 tahun, 5 tahun, ngeroyok abang kelasnya kelas 6. Pas dia jalan, tiba-tiba nyenggol, kena arus air, pas posisi di pinggir sungai Kapuas, itu belakang UPB. Anak ini jatuh meninggal. Nggak, orang tua si korban ini nyari, anak ini nih kemana nih, kok nggak ada ditemukan. Ternyata besoknya barulah dapat kejujuran dari satu orang pelaku ini. Kami habis main di pinggir sungai Kapuas, si A jatuh. Ini sempat ribut antara ibu korban dengan ibu pelaku. Ibu korban menuntut ini anak harus dipenjara. Nggak bisa, usia 12 tahun itu tidak bisa dipenjarakan. Ini secara gamblang saja saya bilang. Kenapa? Karena memang di aturannya itu tidak diperkenankan. Kalau memang mau mengubah, ubah aturan itu, atur pasalnya, atur undang-undang, ubah undang-undangnya. Jadi kalau di atas 12 tahun baru bisa dilaksanakan. Itu pun harus melibatkan Peksos, Dinas Sosial, terus Bapas untuk litmasnya, lalu melibatkan lagi kepolisian untuk penyidikannya, jaksa untuk penuntutan umum, hakim di situ untuk terakhir pemutusan penegakan hukuman seperti apa. Nah, KPPAD tugasnya apa? Melindungi, mendampingi. Nah, disinilah nih pendampingan yang diberikan kita kepada anak sebagai pelaku, saksi maupun korban. Yang pertama layanan konseling. KPPAD dengan UMP ini kami ada MOU. Konseling kami melibatkan psikolog yang ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yang kedua layanan kesehatan. UMP ini punya tempat ininya, bagian kesehatannya.
Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ketika ada ini kami juga melibatkan kawan-kawan yang ada di UMP untuk melakukan cek kesehatan kepada korban. Yang ketiga, bimbingan sosial dan rohani. UMP juga ada di UMP ini karena kami, nah tadi kaitannya dengan kelembagaan. Apa kaitannya antara KPPAD dan UMP? Kita ini punya chemistry, kayaknya kita punya hubungan cinta lah, emosional gitu kan. Jadi ketika ada kaitan anak, nggak perlu jauh-jauh kita langsung tracking mau ke kemana-mana. Nih udah UMP aja. UMP ini komplit untuk semuanya ada di sini. Jadi bimbingan sosial dan ini kami kemana? Tinggal kita cari. Ya kayak Lajismu ini kemarin menangani anak-anak prostitusi online. Lajismu ini terlibat untuk melakukan pendampingan juga ke kami. Terus yang terakhir advokasi. Nah ini yang paling banyak berperan berhubungan dengan KPPAD Kalbar. Mahasiswanya dititipkan ke KPPAD bukan hanya dalam 1 bulan, itu bisa 4-5. Ini contohnya abang dan kakak kalian di sini. Mereka ikut melakukan investigasi ke lapangan, ikut melakukan razia PO, ikut juga melakukan sosialisasi, ikut melakukan edukasi, dan banyak hal yang berkaitan dengan pendampingan, termasuk advokasi. Ketika ada anak diperiksa di Polresta atau di kepolisian di Polda, di PPA, kami kurang tenaga, ataupun nanti pas sidang kami melibatkan mereka, yuk siapa yang mau ikut, ayo kita ke pengadilan, nih biar lihat macam mana sistem peradilan pidana anak dilaksanakan. Jadi bukan hanya teori tapi praktek juga kita laksanakan di situ. Untuk perlindungannya di sini perlindungan pendidikan. Perlindungan pendidikan itu apa? Kalau misalnya sekolah hanya kalian dapatkan paket A, sekolah SD tidak tamat mau dapatkan paket A, gimana caranya? KPPAD kita yang nguruskan nanti. Ada kelompok belajar yang kita kerjasama, ada MOU-nya juga. Pak Ustadz, ini ada anak kami butuh untuk ikut paket A, gimana caranya? Oh iya Bu, bla bla bla. Nah, itu yang kita uruskan. Kalian tinggal datang ke sana. Keluarkan nanti ijazahnya. Itu yang nama perlindungan pendidikan. Yang kedua, contohnya lagi ketika ibu bapaknya divorce, perceraian. Ini anak mau kemana nih? Ikut hasil putusan sidang, hak asuh anak itu jatuh ke ibunya. Sedangkan dia selama ini tinggal ke bapaknya. Surat-surat semuanya administrasi ada di bapaknya, tidak ada di ibunya. Ibunya masukin sekolah, anaknya kesulitan. Mau nggak mau datanglah dia dengan ibunya ke KPPAD Kalbar, minta fasilitasi supaya dapat rekomendasi untuk pindah sekolah. Itulah namanya perlindungan pendidikan. Perlindungan kesehatan. Yang tadi saya sampaikan ini kita cerita sedikit tentang prostitusi online. Anak-anakku sekalian, kalian ini perempuan mutiara yang akan nanti di tangan kalian kanan ini untuk mengelola anak-anak kalian, rumah tangga kalian. Tangan kiri ini untuk kalian berkiprah di luar sana, untuk kalian menggenggam dunia. Saya pesan satu hal sama kalian. Jilbab ini, letak harga kita itu adalah rasa malu. Walaupun kita mengetahui ini dosa, ini neraka, ini pun surga. Tidak ada di antara kita ini mau masuk neraka. Pasti kita menginginkan yang namanya surga. Kalian berteman, ingat satu hal. Cari, walaupun teman kalian hanya satu, tidak usah banyak-banyak. Satu tapi yang bisa membawa kalian tuh ke arah kebaikan, bukan ke arah yang negatif. Karena jaringan prostitusi online yang ada di Kota Pontianak ini sangat mengkhawatirkan. Saya ini paling belak-belakan kalau bicara ini karena kami yang terjun langsung ke lapangan, kita yang melakukan investigasi, melibatkan beberapa dosen, akademisi, dan anggota dewan. Jadi tiap razia itu saya telepon langsung ke kota, beberapa dewan kota, beberapa ibu dosen yang berkaitan yang ada di Untan. Bu, ini kita mau razia, mau ikut? Biar terbuka sendiri. Jadi jangan ada pemikiran mindset bahwa KPPAD ini mandai-mandai yang buat fakta dan data. Itu enggak betul sama sekali. Seakan-akan kita men-setting sebuah kasus ini sebuah drama yang didramatisir, itu tidak betul. Makanya kita libatkan semua elemen di situ. Nah, jika kalian ada yang pakai micet di sini handphonenya? Tidak ada di sini? Alhamdulillah. Jangan pernah kalian download aplikasi satu ini, karena ketika kalian sudah download dan kalian daftar nomor kalian di dalam micet ini,
Ketika kalian delete, itu tidak bisa kecuali di uninstall. Di uninstall pun nomor kalian itu tersetting. Selama kalian pakai nomor itu, selama itu juga terset di midget tersebut. Jadi misalnya nih, saya ini punya midget. Setiap saya posisi ada di mana, saya nyalakan. Di mana di sini yang ada radiusnya. Contohnya sistem kerja midget itu, ketika saya nyalakan di sini, jarak terdekat 5 meter, 1 kilo, 830 meter, itu kedeteksi. Berputar dia. Jadi kita tahu, oh siapa nih yang pakai, tinggal saya jalan saja jaraknya track. Berarti maaf ya, misalnya ini aktif, saya langsung hidupkan, oh berarti ini yang pakai. Itu makanya kita untuk aplikasi satu ini kami pernah bekerja sama dengan Komisi Informasi supaya dengan Komisi Penyiaran supaya aplikasi ini diblokir. Akan tetapi ini kan tidak gampang. Situasi politik ada bermain di sini. Big and profit, keuntungan juga ada di sini. Mereka nggak tahu ancaman terbesar untuk anak bangsa ini luar biasa dengan akun satu ini. Gitu. Nah, kalian sekolah pilih, ingat bahasa saya, biar teman kalian 1, 2, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena untuk hidup di dunia yang seperti ini bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga kita yang paling penting. Makan minum di kafe, seandainya diajak bukber sekalipun, ini aqua. Kalau posisi aqua labelnya ini segelnya sudah terlepas, udahlah kalian tukar saja. Kak, saya mau tukar. Nggak usah ini. Kenapa? Karena label yang pasti tahu kan, itu udah dibuka, apalagi letak gitu, udah nggak usah nih. Obat bius paling gampang disuntik saja, warnanya pun sama dengan air putih, tidak ada berwarna. Jadi bius itu tinggal disuntik di sini, kalian kempungkan kayak ini, kalau dia keluar, cik, ada air keluar, itu udah nggak usah dipakai lagi. Berbagai macam cara orang sekarang untuk mempengaruhi dan menghancurkan kita dengan berbagai macam cara. Inilah salah satunya pencegahan yang triknya ketika ada beli minuman, terus ngumpul di meja makan, ngumpul di kafe, usahakan kalian sedetil mungkin pun kewaspadaan dan rasa tidak percaya. Boleh kita baik sama orang, boleh kita berpositif thinking, tapi untuk diri kita amankan dulu. Contoh satu lagi, duduk di kita bukber ramai-ramai di kafe, posisi minuman, ini kan hand sanitizer, anggapnya tulisannya aqua. Saya mau kencing dulu ya sebentar, pergilah ke WC, terus tiba-tiba balik, mau ini botol minumannya bergeser begini. Kalian minum atau tidak? Pastikan jangan minum, lebih baik rugi 5.000 pesan air minum lagi. Ini udah ada geser. Apalagi kalau udah minum sama minum satu ini. Karena kita kebiasaannya bestie kok, teman kok. Kita nggak tahu hati orang. Nah, zaman sekarang saya sama anak saya Dek, bawa 1 tumbler. Dek, jangan biasakan minum sama teman. Nggak apa-apa, Mi, ini sahabat. Ini temannya begini, orang habis Quran. Memang habis Quran, tapi ini untuk keamanan kamu. Nah, sebelum Umi ini turun ke lapangan melindungi anak-anak yang di luar sana, Umi harus menjaga dan memastikan dulu keselamatan anak-anak Umi yang ada di dalam rumah. Setelah kita kasih pemahaman seperti itu, baru mereka paham. Nah, yang terjadi, kami sama Bu Nani pernah merazia anak usianya baru tamat SD, kelas 6 SD, masuk SMP. Dia 1 hari melayani kurang lebih minimal 5 orang tamu dalam 1 hari. Pagi dia dikasih antibiotik. Antibiotik ini untuk biar tidak kena kuman. Yang kedua dikasih lagi pil KB supaya setiap berhubungan tidak ada pembuahan. Yang ketiga, ketika mau melayani tamu barulah dikasih obat perangsang. Obat perangsang ini yang gila. Nauzubillah min dzalik, semua yang ada di sini ini bulan Ramadan, kalian berdoa yang baik-baik, minta sama Allah supaya kalian selalu dilindungi. Kita semua anak perempuan yang ada di Kalbar, seluruh dunia muslim-muslimat ini selalu dijaga sama Allah. Kenapa? Kalau sudah namanya prostitusi online, ini katanya suka sama suka. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nggak ada suka sama suka, tetap jatuhnya TPPO, trafficking in person, sama anak di bawah umur. Yang mucikarinya itu nggak lari yang jauh, Dek. Tahu siapa yang jual? Temannya sendiri di kota Pontianak ini, pacarnya sendiri yang jual. Mucikarinya itu yang jual mereka sama mereka. Awalnya anak ini dijebak, yuk kita yuk nongkrong di hotel, makanan enak, dikasih makanan. Ketika tahu pacarnya ini anak masih perawan, dia masih suci, belum tersentuh, belum diapa-apakan,
budgetnya 10 juta untuk di kota Pontianak, khusus untuk yang perawat. Sekarang nih, sejak menjamur kita door. Kami berapa kali melakukan razia, apa yang kita lakukan? Apa respon mereka? Mereka tiarap, senyap sebentar, hilang di hotel, pindahlah di penginapan di pinggir-pinggir. Larinya ke kos-kosan, larinya kemana lagi, penginapan. Yang kelas-kelas melati itu pindahnya ke situ. Bahkan yang lebih sadisnya lagi, mereka buka kamar ini kamar 2, satu ini ofisial, kantor, satu ini untuk eksekusi. Ini kita temukan juga, ngerti eksekusi itu apa, usia berapa. Yang masuk nanti check in di hotelnya abang-abang, usianya udah 18 tahun ke atas, karena udah ada KTP dan tidak dicurigai. Setelah masuk aman di sini, situasi udah aman, indah, tidak ada terlihat siapa-siapa. Baru nih masukkan anak berumur, pelan-pelan, abang ini nanti masukkan satu, numpluk nih di yang ofisial nih. Mulai buka micet, mau OBO sekian, satu celok bahasanya 350.000. Habis itu terima tamu, pindah melayani sebelah sini. Ini kamar eksekusi, istilahnya situ. Dapat duitnya itu bukan untuk si anak ini semua. Paling anak ini yang dijual ini dapat 100.000. 2,5 diambil mucikari. Alasannya apa? Untuk bayar kamar, untuk makan kau, untuk makan kita semua di sini. Ini yang terjadi nih. Dongkolnya lagi ketika yang kita dapat temukan itu mayoritas itu muslim. Sakit hati enggak? Saya kebayang anak saya di rumah perempuan. Saya kebayang keponakan saya yang perempuan. Saya kebayang lagi bagaimana nih anak-anak perempuan yang lain yang ketika masuk ke hotel dipakai kerudung, di dalam itu telentang kita angkat, enggak pakai jilbab. Jadi kalau ngomongin ini emosi seorang ibu tuh keluar. Kok Bu Nani itu nangis terbiasa karena ya Allah. Karena kebayang tidak yang usianya kayak kalian yang taunya, Bu, saya mau belajar, Bu, saya mau beli pulsa. Ngakal orang tuanya, diketemukan di hotel depan Mitra Menika itu, kami razia, bawa buku dia waktu masih COVID. Alasannya enggak, saya belajar kelompok. Kalau belajar kelompok ngapain kamu dengan laki-laki di sini dalam kamar? Terus ngapain kamu di sini, ada bukti micet kamu seperti ini? Dia bilang apa? Enggak, karena di rumah tuh enggak ada kuota, di rumah enggak ada handphone. Jadi dari itu HP dan kuota. Pada tahun 2020-2021 puncak-puncak COVID itulah yang banyak anak-anak di luar sana. Ini satu faktor. Perlindungan kesehatannya apa? Ketika kita bawa, setelah lapor ke Pak Gubernur ngambil tindakan, udah sekarang anak-anak ini diamankan, kasih direhabilitasi. Kita nggak punya rumah rehabilitasi di Pontianak, di Kalbar nggak punya ada tempat rehabilitasi. Jadi satu-satu cara, 45 anak pada waktu itu kami bawalah ke satu tempat. Kebetulan OKP kami yang paling terdepan pada waktu itu ngambil respon cepat, makanya melibatkan ada Lajismu, Dompet Umat, Rumah Zakat, ACT, di situ berdibaku karena semua tidak ada anak-anak non di situ, anak muslim. Yang non saja kita tolong, apalagi ini anak-anak muslim. Semuanya perempuan yang dijual belikan, yang taunya inek, ditukar barter. Kamu mau nggak layani saya satu celok, tapi jangan syarat saya kasih kamu satu inek, saya kasih kamu satu G1. Apa tidak ada harganya kita pada waktu itu anak-anak. Indahnya kota Pontianak yang kita lihat di Malang dengan kelap-kelipnya lampu, dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa kayak gitu. Padahal di dalam ini sangat tidak aman buat anak-anak kita. Sekarang tadi malam terakhir saya jalan ke daerah Kuburaya, Indomaret, anak perempuan saja pakai jilbab. Sekarang udah nggak ada rasa lagi segan dan sungkan melihat orang tua ada masuk ke dalam. Mereka duduk di depan sambil ngerokok saja. Dalam hati kalau saya bereaksi, kesannya saya terlalu berlebihan. Tetapi sedihnya kenapa? Kalau kamu memang rokok, kenapa sih harus di depan belakang di Indomaret seperti itu? Apa nggak ada tempat lain? Atau pulang ke rumah saja, tunjukkan ke orang tua kalian kalau memang kalian tuh ada sedikit sisi negatifnya. Saya juga nakal kok waktu muda, tapi bukan seperti ini kita mempermalukan. Kenapa? Karena sekarang nih zamannya udah memang hancur-hancuran untuk menghajar Islam secara keseluruhan. Jadi anak-anakku sekalian,
kaitan dengan pelindungan kesehatan ini, datang kawan-kawan dari UMP periksakan, akhirnya apa yang ditemukan? Penyakit kelamin menerpa 90% anak-anak yang kami jaring pada waktu itu. Maaf ya, yang tumbuh nanah, bisul di kemaluannya, terus ada lagi keluar nanah warna hijau di kemaluannya. Belum lagi yang laki-laki, ada 2 orang laki-laki yang kami amankan, dia bengkak kemaluannya dan harus mendapatkan antibiotik tiap hari mereka minum. Di situ obatnya apa? Nggak bisa obat yang murah, nak. Perlindungan kesehatan ini yang kami lakukan, kita screening semua badannya, kita bawa cari dokter spesialis, diobati semua mereka. Setelah itu barulah keluar hasilnya, ternyata mereka terpapar penyakit kelamin dan pengobatannya itu harus dilakukan selama 3 bulan. Akhirnya kita pisah anak-anak ini yang terjaring, dia masuk dulu ruangan transit sementara, kedua masuk ke ruangan peralihan, barulah ruangan pemutihan. 3 ini. Setelah hasil surveinya dari oknum-oknum yang sekian segelintir yang pakai mereka, yang banyak pakai ini mahasiswa, oknum-oknum orang-orang pinter. Dan satu sekarang yang terbukti, mereka ini terjerat dengan pasal TPPO di pasal 88. Pasalnya apa? Pasal menggunakan jasa micet tadi, anak fakultas teknik jauh dari kampung sana, kabupaten, disuruh orang tuanya kuliah di sini, terjeratnya kasusnya hanya satu hal, kena kasus ya tadi ini, menggunakan secelup tadi itu, kasus micet ini. Nah ini yang mau saya sampaikan ke kalian, waspada, percaya tuh, walaupun kalian percaya sama teman, tapi lebih bagus memilih 1-2 orang teman daripada banyak, kalian tidak bisa mensortirnya seperti apa teman itu. Karena yang banyak menghancurkan saat ini adalah teman kita sendiri, orang terdekat, walaupun sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Nah, yang ketiga, perlindungan ekonomi. Perlindungan ekonomi ini kita beralih lagi ketika ada anak sama anak, korban divorce, perceraian orang tua, terus dia ditelantarkan, bapaknya tidak memberi nafkah untuk ibunya. Jadi untuk sekolah tidak ada duit, untuk makan hari-hari beli susu dan lain-lain tidak ada uang. Sehingga apa yang dilakukannya, ibunya datang bawa anaknya ke KPPAD untuk minta bantuan perlindungan ekonomi, pemenuhan hak anak, terutama dalam hal penelantaran. Yang keempat, perlindungan dari segala bentuk intervensi. Nah, intervensi ini di pasal 50 itu anak-anak tidak boleh ikut namanya aksi. Kalau Bang Satyani ikut demo dan biasa dia jadi komandan di lapangan sama abang-abang kalian. Tapi kalau misalnya kalian ikut ke dalam di sana, yang kena nanti abang-abang kalian. Ada satu kasus lagi, ingat waktu yang mengecam Omnibus Law, ada pernah dengar? Nah, ada satu anak memaki Bapak Gubernur di waktu aksi tersebut. Dikira anak ini adalah mahasiswi. Ternyata setelah diselidiki, anak tersebut masih SMA, baru kelas 2, naik kelas 3, dan usianya baru menjelang 17 tahun. Datanglah kawan-kawan yang aksi tersebut, korlapnya membawa anak ini datang ke KPPAD. Di situ yang pertama dilakukan adalah bagaimana memberikan perlindungan dulu secara utuh kepada anak ini. Yang dihadapi gubernur begitu. Tapi Pak Gub kita ini orang yang tahu hukum. Ketika kita sampaikan, Pak mohon izin, ternyata Pak yang memaki ini adalah, ya tapi secara aturan SPPA tadi, sistem peradilan pidana anak, tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Karena beliau sudah melakukan satu langkah awal, yaitu melaporkan si anak ini ke Polresta Pontianak pada waktu itu. Jadi mekanismenya bagaimana dilakukan yang namanya lapsos, namanya litmas. Setelah dilaksanakan itu barulah hasil terakhir, yaitu namanya dilaksanakan diversi dan mediasi. Nah, akhirnya damai di situ. Pak Gub menerima dan memaafkan si anak tersebut karena anak ini adalah anak di bawah umur, dan yang jelas aturan yang ada dalam sistem peradilan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Yang terakhir, pengawasan terhadap penegakan hukum kasus-kasus terhadap anak yang meliputi anak korban, anak sebagai pelaku dan saksi. Ini salah satu tadi yang saya sampaikan yang kaitan dengan kasus Audrey.
Terus bukan hanya kasus Audrey, yang terakhir ini kami tangani kasus orang tuanya menyetubuhi anak kandung. Udah ada dengar? Ini banyak di Kalimantan Barat yang selama ini kita tutup. Kakeknya jadi pelaku, bapaknya yang jadi pelaku, abangnya sendiri jadi pelaku. Bahkan ada anak usia 10 tahun baru menstruasi 2 kali, dia disetubuhi oleh abangnya sendiri di daerah Pontianak, dan dia tidak tahu dia lagi hamil karena di sekolahnya biasa pakai jilbab yang panjang. Terus dia pergi ke sekolah, si anak ini tiba-tiba merasakan mual, dikasihlah obat mah sama si ibunya, dikasih obat mah sama gurunya. Puncaknya ketika dia menjelang usia kehamilan masuk 9 bulan, pas olahraga anak ini udah tidak mampu, lemah dan hampir pingsan. Dibawa ke UKS sekolah. Dibawa ke UKS sekolah, ibu guru ini UKS ini merasa kok pas dibuka jilbabnya bagian perutnya agak nyembul, bukan pusing lapar, bukan karena mah, dirasa memang keras, namanya orang hamil kan keras bagian di sini. Ternyata dipanggil bagian puskesmas, didudukkan, anak ini udah mengandung usia 9 bulan 5 hari menjelang mau melahirkan, dan dilaksanakan yang namanya sesar. Anak ini tidak tahu dia hamil karena saking polosnya masih anak-anak, dan dia masih nyusu bawa botol, balik sekolah tuh minum botol. Yang namanya tuh Bu Nani itu. Jadi ketika lahir anak ini tahunya itu dedek. Terus tanya sama mamanya, mau untuk siapa Bu? Enggak, saya ngerawat sendiri anak saya. Ini cucu saya, ini anak saya. Karena pelakunya juga orang di dalam desa kita. Enggak akan dikasih. Nah, yang rata-rata hasil incest ini banyak menyebabkan penyakit timbul. Banyak ada yang namanya cacat. Terus pertumbuhan secara psikologis itu tidak baik. Jadi kalian yang di rumah kalau tidur jangan biasakan pakai celana pendek. Sekarang jangankan ya, orang tuh tidak lagi yang kayak gini, mohon maaf ya Bang Satya, Bang Abang, laki-laki ini sudah tidak tergiur lagi dengan yang terbuka. Yang kira-kira seksi itu udah tidak dipakai lagi. Mereka tidak timbul hasrat itu, sekarang lebih banyak suka yang tertutup. Kenapa? Karena korban itu rata-rata yang pakai jilbab, yang ini. Sekarang bagaimana melindungi diri saya sendiri, lindungi adik kalian. Kalau misalnya kalian punya adik perempuan, dia berteman dengan si A, kamu mau pergi kemana dek? Sama siapa? Balik jam berapa? Nggak apa-apa rewel. Karena tugas kalian sendiri. Kalian sebagai kakak punya tugas untuk menyelamatkan adik kalian. Gitu juga sama kakak kalian. Kalau memang kamu tuh bilang, kamu mau ngatur saya, kamu tuh adik, nggak boleh macam-macam. Iya, tapi kalau ada apa-apa yang disesalkan bukan kamu sendiri kak. Saya adikmu juga menyesali, apalagi ibu dan bapak. Ingat aja kalau melakukan sesuatu, ingat wajah orang tua. Ingat lagi, kita ini muslim kak. Sedang-sedang gak kak? Kalau daripada kayak gitu udahlah nikah aja, cari yang halal. Gitu aja lah. Oh, yang simpelnya. Karena, nah ini juga kaitannya, saya mau menyampaikan perkawinan usia dini di Kalimantan Barat ini juga tinggi, terutama di Kabupaten Kuburaya. Kami ini punya MOU dengan PA, Pengadilan Agama Kuburaya. Ada selentingan omongan di luar sana bahwa KPPAD ini melegalkan perkawinan usia dini. Itu tidak benar. Yang benarnya ini saya luruskan cerita sebenarnya bahwa KPPAD ini ada MOU dengan Pengadilan Agama Kuburaya, di mana setiap anak yang ingin melegalkan semua pernikahan di bawah umur, mereka harus mendapat izin, yang memutuskannya adalah PA. PA ini minta satu syarat, yaitu ada asesmen dari psikolog. Nah, psikolog yang kami tunjuk, kalau tidak dari IAIN, dari UMP. Rekan-rekan dari UMP ini yang banyak, karena psikolognya standby yang ada. Nah, setelah dikonseling di KPPAD, psikolognya datang mengeluarkan hasil asesmen itu, barulah serahkan ke PA. Kami hanya menyediakan tempat saja, bukan mengeluarkan surat rekomendasi, tidak. Kita hanya meminta psikolog untuk melakukan asesmen terhadap calon pengantin, yang mana pengantinnya ini mau dewasa, kawin sama anak-anak, atau anak-anak sama anak-anak yang menikah. Nah, itulah fungsinya di situ. Jadi kalau misalnya surat dikeluarkan KPPAD untuk melegalkan, itu tidak benar. Yang memutuskan boleh menikah atau tidak hanya PA, bukan KPPAD, bukan psikolognya, bukan juga dari orang tua. Kalau misalnya mereka melaksanakan pernikahan itu duluan, baru mengurus ini tiba-tiba terkeluar, nah mereka kena pasal, di pasal kejahatan seksual. Makanya mohon maaf,
ketika ada abang-abang misalnya mau kawin sama adiknya bawah umur, usianya 17 tahun ya anak perempuan, si abangnya umur 21 tahun, terus udah menikah nih, maaf dikatakanlah MBA, lalu orang tuanya bilang, udahlah gak apa-apa daripada ini mau lapor-lapor ribet. Yang kena besok ada aktivis perlindungan anak tahu, dia membuat laporan ke polisi, si abang ini yang masuk kena di pasal 81 kejahatan seksual, minimal ancaman 5 tahun maksimal 15 tahun. Loh ini kan suka sama suka, udah hamil macam mana lagi? Tidak bisa, ibu tetap harus melakukan proses ini. Lebih aman mengurus secara administrasi, dilegalkan oleh pengadilan agama setempat daripada berbenturan dengan undang-undang perlindungan anak di pasal persetubuhan. Minimal ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Ibu mau pilih yang mana? Jadi ini masa dispensasi kawin, Bu Nani juga yang membidangi. Jadi nanti boleh semuanya bidang kalian tanyakan di sini agar semuanya bisa kita jawab sama-sama. Lanjut, Bang Satya, kerjasama antar kelembagaan. Nah di sini ada lobbying, terus negosiasi. Tadi saya sudah sampaikan MOU dengan UMP ini yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, luar biasa. UMP mensupport KPPAD dan penyelenggaraan perlindungan anak. Mau dari segi kesehatan, advokasinya, masalah konselingnya. Di sini kontribusi dari UMP ini banyak memberikan pengaruh positif dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang kami laksanakan, baik itu di pendampingan maupun di pengawasan. Lanjut Bang. Contoh kerjasamanya yaitu dengan instansi pemerintah. Kami dengan Dinas DPPA Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini jadi ibunya kami di situ, terus di atasnya gubernur, di atas kami itu gubernur. Jadi kami wajib melaporkan semua kegiatan kepada gubernur di setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Terus sponsorship ini jangan berpikir, oh ketika dia memberikan sumbangan ke kita, terus dalam satu badan mereka ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak, kita bantu. Tidak ada cerita seperti itu, dimana mereka ini hanya sifatnya CSR saja, membantu tanpa ada email kontribusi ataupun balas jasa. Kalau dia mau bantu ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Terus birokrat, ya ini kayak Untan, UMP, IAIN, lembaga pendidikan yang ada di Kalimantan Barat. Organisasi mahasiswa, kami Satgas KPPAD Kalbar, yaitu anak-anak kami, adik-adik kami yang menjadi Satgas, relawannya ada IMM. Terus yang kedua ada HMI Kohati dengan PMII dan GMNI. Nah ini OKP ini, nanti kalian kalau udah kuliah jangan tidak masuk organisasi. Dan ini pasti udah calon-calon IMM ya Bang. Terus lanjut, selesai kayaknya. Oh masih ada contoh strategi dalam membangun kerjasama, ini ada poin-poinnya. Lanjut, ini hanya contoh. Terus pengaduan, nah jika kalian ada mengalami permasalahan, silakan datang ke KPPAD Kalbar. Nomor WA saya 0812 70 890 890. Paling praktis, jadi gampang diingat. Kalau memang nih Kak Eka, Bu Eka, Umi, saya nama ini bla bla bla, nih saya ada ini. Cuma balasnya responnya lama, kecuali kalau pas WA-nya pas di atas kebuka. Kalau udah ke bawah, udahlah banyak lagi kan. Jadi kantor kami itu dekat Mujahidin, di belakang Komnas HAM, samping Jalan DA Hadi itu ada Sate Besar masuk pintu gerbang. Nah silakan masuk ke, itulah rumahnya anak-anak Kalimantan Barat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya balikan ke Bang Satya. Oke, silakan Bang. Nah, ini baru suka saya kok kayak gini. Kan sebenarnya ada sini dari BNPN yang 2. Kemarin kan sebelum sekolah vokasi kami tuh ganjal gitu kan tentang perceraian di Pontianak. Jadi kami tuh mencari artikel-artikel di Pontianak tuh tahun 2022 dari Januari sampai September. Kasus perceraian di Kalimantan Barat tuh sebanyak 4.145 kasus. Sedangkan yang paling banyak tercatat tuh di Pontianak lebih dari 766 orang. Yang urutan yang kedua itu di Sambas sebanyak 756 orang.
Yang nomor 3 itu di Bengkayang lebih dari 113 orang. Itu kan setelah kami pikiran ada mendapat suatu video itu para psikolog itu kan, dia menjelaskan bahwa umur yang cocok untuk menikah itu di atas 25 tahun atau di atas 20 tahun, karena dia memiliki pemikiran yang sudah dewasa dan rasa tanggung jawab gitu kan. Dari yang kami cari di artikel tersebut, kasus perceraian itu banyak yang dilakukan oleh pihak istri daripada suami, karena ada banyak ketergantungan, yaitu masalah ekonomi dan perselingkuhan, kerenggangan antara keluarga. Itu macam mana Bu? Kalau masalah pernikahan ini itu kan memungkinkan kasus perceraian itu makin bertambah gitu. Itu yang tanyakan. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Kita tampung dulu Bu ya berarti ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari abang-abang lagi mungkin atau teman-teman? Silakan, kawan. Silakan. Sini ada. Tadi Simin sudah bertanya terkait pernikahan ini dan dampaknya terhadap perceraian. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan berhubung kita kehadiran Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak, mungkin barangkali ada yang ingin sharing terkait kasus yang pernah dilihat atau dialami, barangkali soal kekerasan khususnya. Ada? Oke. Kita jawab Simin dulu berarti. Nanti bisa ditambah sama Bu Nani. Bu Nani, silakan duduk di depan sini. Jadi kayaknya abang ini dari Sambas ya? Dari mana? Oh Landa. Karena R-nya ada dikit-dikit sebenarnya. Karena orang Sambas tuh tipikalnya begitu, ada ciri khasnya. Maaf ya Bang ya. Jadi perceraian itu Bang satu hal yang dibenci sama Allah, tapi memang betul sih. Memang Kota Pontianak ini nih Bu Nani yang sering bolak-balik ke PA nguruskan masalah divorce kaitan dengan perempuan yang bercerai. Kami tidak menangani itu karena KPPAD Kalbar ini fokusnya di anak, perlindungan anak, bukan di perlindungan perempuan dewasa. Memang bukan satu solusi kalau kita mengawinkan anak yang di perkawinannya usianya di bawah umur. Pertama, sistem reproduksinya belum matang. Kedua, pemikirannya juga belum, akalnya belum normal. Bukan artinya normal tuh harus batas balik tuh seperti apa sih gitu. Masa kamu lagi apa deh? Lagi main masak-masakan Bang? Masak apa? Enggak, lagi masak-masakannya. Terus abang lagi apa? Main PS. Kan rumah tangga itu dibangun bukan mau main masak-masakan, bukan mau main PS gitu. Tapi ada hal, satu pekerjaan yang harus dimulai startnya. Dan kalau sudah namanya ketika terjadi pembuahan, setelah menikah lalu hamil, melahirkan, si bapaknya sih belum punya pekerjaan, si ibunya belum tahu cara merawat anak, hanya menimbulkan masalah baru ke orang tuanya akhirnya kan, yang menjadi beban. Yang tadi ingin melepaskan anaknya, akhirnya menimbulkan masalah baru. Memang tingkat perceraian yang ada di Kalimantan Barat ini tinggi, terutama di Kota Pontianak, yang mengajukan juga perempuan. Tapi berkaitan dengan itu ranahnya tuh bukan ranah tusinya KPPAD sih ya. Tapi kaitan perkawinan ini saya serahkan sama pakarnya langsung ya, Bang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi izinkan saya menjelaskan terkait dengan tadi kan masalah divorce atau cerai ya. Betul, data yang kamu baca itu kurang lebih 4 ribuan. Nah sekarang kita hitung-hitungan, kalau 4.000 pasang yang bercerai, satu pasang minimal punya 2 anak, berarti hak perlindungan anak yang terindikasi untuk diabaikan itu berapa? Dikali 2 kali 4.000, ya kan? Nah itu yang pertama. Kedua, saya ingin menyampaikan
berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang batas minimal usia menikah. Jadi kalian harus tahu dulu nih, kan ada yang SMA ini kan, yang dari Skadau mana tadi? Skadau. Terus dari daerah lain selain Landa, Skadau mana? Tayan, Bengkayang. Air putih nggak? Nah, batas minimal usia menikah itu sekarang sejak tahun 2019 itu berubah menjadi minimal 19 tahun. Bukan lagi 16 tahun. Nah, makanya untuk menghadapi, mungkin kalian melihat kemarin di media sosial bahwa di Ponorogo, di Jawa Timur khususnya itu tercatat pengajuan dispensasi kawin itu 400-an pasang. Nah, itu yang pertama ada kaitannya dengan kearifan lokal. Nah, di suku-suku tertentu itu ada yang menikahkan muda untuk anak-anak mereka. Nah, maka kita dibalancekan dengan peraturan Mahkamah Agung itu. Nah, sekarang berkaitan dengan COVID ya, kemarin 2020 Kalimantan Barat ini tinggi. Nah, khusus Kubu Raya saja ya, itu lebih dari 50 pasang. Nah, kalau Kota Pontianak itu lebih dari 100 pasang yang mengajukan dispensasi kawin. Artinya umur salah satu pasangan itu ya, baik laki-laki ataupun perempuan, itu belum cukup atau belum genap 19 tahun. Tapi mereka ingin menikah dan posisinya lebih dari 80% itu hamil duluan, ya. Nah, jadi di kalian inilah yang nanti kembali ke wilayah masing-masing, ke daerah masing-masing, mengajak untuk generasi muda yang ada di Kalimantan Barat ini supaya mengisi hari-harinya dengan kegiatan positif, nggak bucin ya, terutama yang perempuan gitu kan. Semua apa yang diperintahkan oleh laki-laki diikutin, termasuk apa? Video call seks. Ya, maaf ya, saya bicara ini karena terakhir kemarin kami nangani kasus video call seks anak SMP dengan kakak kelasnya, anak SMA kelas 1 di Kota Pontianak. Jadi dia selalu didirect atau diarahkan atau dirayu atau dibujuk untuk melakukan video call seks, dan videonya itu direkam sehingga anak ini tidak mampu melawan ketika terjadi ancaman. Kalau kau tak mau, nanti ku sebarkan gitu kan. Nah itu yang terjadi nih saat ini di Kalimantan Barat. Dan yang mirisnya lagi, kita Provinsi Kalimantan Barat ini adalah provinsi ketiga terbesar peserta pernikahan dini atau yang mengajukan dispensasi kawin. Dan Indonesia itu adalah negara kelima terbesar di Asia yang melakukan pernikahan dini. Nah sekarang tadi ya yang abang sampaikan bahwa itu dari teori-teori yang telah dipelajari oleh para psikologi klinis ya, psikolog klinis kita tentang umur atau batasan usia yang ideal untuk menikah. Maaf, kita bicara dari sisi kesehatan. Contoh, kalau cewek lengannya, diameternya kurang dari angka yang disyaratkan, itu kemungkinan bayi yang dilahirkannya adalah bayi yang mengalami stunting. Ya. Kemudian kedua, masalah makanan yang diasup oleh